Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Elvira Ananta dengan nomor WP 22 10 11 5261 0176. Farhan Maulana 22 10 11 5261 0178. Fauzia 22 10 11 5261 0179. Fikri Maulana 22 10 11 5261 0180. Gian Arya Putra 22 10 11 5261 0181. Baiklah, kami akan mempresentasikan tentang sistem penangkar hujan jenis Selman. Sistem penangkar hujan jenis Selman merupakan suatu instrumen atau alat untuk mengukur curah hujan. Penangkar hujan jenis Selman ini merupakan suatu alat penangkar hujan berjenis recording atau dapat mencatat sendiri. Alat ini dipakai di stasiun-stasiun pengamatan udara permukaan. Pengamatan dengan menggunakan alat ini dilakukan setiap hari pada jam-jam tertentu meskipun cuaca dalam keadaan baik atau hari sangat cerah. Alat ini mencatat jumlah curah hujan yang terkumpul dalam bentuk garis vertikal yang tercatat pada kertas bias. Pemasangan alat ini sama seperti penangkar hujan lainnya, bertujuan dengan mendapatkan data jumlah curah hujan yang jatuh pada periode dan tempat-tempat tertentu. Jenis penangkar hujan ini berbentuk silinder dengan tinggi 115 cm serta luas permukaan corong 200 cm kubik serta berat alat ini lebih kurang 14 kg. Seluruh bagian luar alat ini dicat warna hijau muda atau abu-abu. Dan berikut adalah contoh gambar alat penangkar hujan jenis Selman. Bagian-bagian penangkar hujan jenis Selman: 1. Bibir atau mulut corong. 2. Lebar corong. 3. Tempat kunci atau gembok. 4. Tangki pelampung. 5. Silinder jam tempat meletakkan pias. 6. Tangki pena. 7. Tabung tempat pelampung. 8. Pelampung. 9. Penangkar pintu penangkar hujan. 10. Alat penyimpanan data. 11. Alat pengatur tinggi rendah selang gelas atau sifon. 12. Selang gelas. 13. Tempat kunci atau gembok. 14. Panci pengumpul air hujan bervolume. Cara perawatan penangkar hujan jenis Selman antara lain: 1. Corong penangkar hujan harus selalu dibersihkan dari benda-benda sehingga tidak tersumbat. 2. Pena harus dijaga tetap bersih. 3. Pena yang sudah kurang baik karena pintu sudah lama dipakai harus diganti dengan yang baru. 4. Pemasangan kembali pena, tidak boleh terlalu keras menekan bias karena akan mengganggu kepekaan dan ketelitian instrumen alat. Kerja penangkar hujan jenis Selman: 1. Buka pintu bagian muka instrumen atau penangkar hujan jenis Selman ini. Kemudian singkirkan pena dari pias, lalu angkat silinder jam perlahan-lahan ke arah vertikal. 2. Putar per jam secukupnya, jangan terlalu keras atau pol. Ambil kertas pias untuk dalaman yang baru dan tulis tanggal pemasangan kertas tersebut, nama stasiun dan nama observer atau pengamat yang bertugas pada saat tersebut pada sisi kiri. 3. Pasang pias pada silinder jam dengan menggunakan alat penjepit pias yang melekat pada silinder. Pada saat pemasangan pias, diusahakan agar pena menunjukkan atau mendekati waktu setempat. 4. Letakkan kembali silinder pada tempatnya, lalu cocokkan waktu yang ditunjukkan pada pena pias dengan waktu setempat dengan jalan memutar ke kiri atau ke kanan silinder perlahan-perlahan, tetapi tidak boleh terlalu banyak putaran. 5. Isi pena dengan tinta recorder dengan catatan tinta tidak boleh terlalu penuh, cukup hanya dengan mengisi 3/4 bagian saja, dengan tujuan supaya tinta tidak mudah tumpah pada waktu pergantian pias dan cuaca dalam keadaan lembab. 6. Ambil air sebanyak 200 ml. Dapat menggunakan gelas penangkar aman. Adapun kerusakan-kerusakan yang biasa terjadi pada penangkar hujan jenis Selman ini antara lain yaitu: 1. As pelampung sulit dibuka. 2. Pelampung bocor sehingga air mudah masuk. 3. As pelampung dan tiang pemegang tidak sejajar sehingga as pelampung sulit untuk dibuka. 4. Pipa level kotor sehingga menghambat keluarnya air. 5. Pipa level terlalu rendah atau terlalu tinggi. 6. Packing karet dan mur pipa level rusak. 7. Pena tidak di angka 0. 8. Pena rusak. 9. Jam macet yang disebabkan oleh 1. Memutarnya terlalu keras. 2. Bar putus.
3. Berujung luar atau dalam, lepas pegangannya. 4. As-as dari roda penggerak kotor, dana air kurang tegak, lurus. Cara mengatasi kerusakan yang terjadi pada penangkar hujan jenis Hellman yaitu yang pertama, AS pelampung ditarik ke atas lalu dibersihkan dengan amplas yang dibuat dari kertas putih HVS dan diolesi dengan pensil hitam 2B sampai tebal. Kemudian dibuat menggosok sampai licin dengan catatan AS pelampung tidak boleh diminyaki. Yang kedua, pelampung dipanaskan dengan tujuan supaya air menguap. Setelah kering, kemudian disolder kuningan atau dengan lilin bagian yang bocor. Yang ketiga, biasanya AS bisa bergerak kemudian disejajarkan lagi. Yang keempat, pipa dilepas dan dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air bersabun kemudian dikocok-kocok hingga bersih. Yang kelima, pipa level harus di-setel dan mengendorkan mur. Kemudian ditarik pipa terlalu tinggi dan dimasukkan jika pipa terlalu rendah dengan cara menuangkan air 10 mm. Hal tersebut dilakukan berulang-ulang sampai pena tepat pada angka 10. Lalu kembali turun. Hal ini disebabkan karena kalau pipa terlalu tinggi, pena akan melebihi angka. Yang keenam, kalau packing karet rusak, kemungkinan air dapat keluar dari tempat tersebut dan udara akan masuk sehingga proses keluarnya air tidak sempurna. Yang ketujuh, kalau pena terlalu tinggi, maka pena harus diturunkan. Sebaliknya juga. Yang kedelapan, pena kotor harus dibersihkan dengan alkohol 90% sampai bersih dan ujung pena tidak boleh dipegang dengan tangan kanan. Karena tangan maupun tangan kiri. Karena tangan kita berminyak sehingga tinta tidak akan mencatat pada kertas pias. Yang kesembilan, kalau memutarnya jangan terlalu keras. Jika terlalu keras dapat menyebabkan macet. Yang ke-10, dan jika pipa terlalu rendah, pena belum sampai ke angka 10, sudah kembali turun. Sekian dari kami, terima kasih.